Dua hal ini saya sampaikan berkenaan dengan bacaan hari ini. Yang pertama, dalam bacaan pertama, 3 tahun sudah katanya orang Paulus bersama-sama dengan jemaatnya dan dia akan pamitan. Dan yang menarik di akhir kalimat sebelum dia pergi atau meninggalkan mereka, meskipun mereka berduka cita, sedih, tapi Paulus memberikan peneguhan kepada jemaat ini. Dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana bukan tangan yang meminta, tapi dia tertutup menyampaikan sesuatu, lebih berbahagia dibandingkan selalu meminta ataupun menerima. Tapi ada, mumpung kesempatan saya bisa menerima sesuatu, sudah manfaatkan saja dan seterusnya. Seorang Paulus tidak demikian. Ini bacaan pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua dalam bacaan Injil, Yesus sebelum pergi meninggalkan para muridnya untuk selama-lamanya, dia berdoa kepada Bapa. Dunia membenci mereka, Bapa. Aku masih bersama-sama dengan mereka. Semua yang telah kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tapi mereka masih dunia. Bukan untuk menghancurkan, membinasakan mereka sama seperti aku. Tapi yang menarik, semoga engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini doa Yesus kepada Bapa untuk kita semua. Bagaimana ini bisa disinkronkan dengan tema novena kita? Roh Kudus menginspirasi gerakan kesejahteraan bersama berlandaskan nilai-nilai ajaran sosial gereja. Kalau hari ini kita menantikan siapa? Roh Kudus, Roh penolong yang baik, bukan Roh pembantu katanya, tapi artinya sama. Bagaimana Roh membantu Tuhan Yesus yang akan pergi menantikan kedatangan Roh Kudus itu membuat kita semua siap-siap berdoa 9 hari berturut-turut. Saya yakin Bunda Maria ada di sana menyatukan para murid yang tercerai-berai kocar-kacir karena takut dihukum, takut juga disalib seperti gurunya. Bapak Ibu, bagaimana novena yang kita rayakan dari hari ke hari hingga hari yang ke-6 ini mau meyakinkan kita, Roh yang dinantikan, Roh penolong itu sungguh menjadi Roh penghibur kita, Roh kebenaran. Dialah yang akan membela kita manakala kita mungkin diadili, mungkin bingung, mungkin bimbang dan juga takut seperti para murid pada waktu itu. Maka kalau hari ini kita punya keyakinan, apa yang menginspirasi kita? Roh bekerja dalam cara apa? Kalau dalam bacaan pertama kita mendengar poin pertama, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa yang bisa kita lakukan? Mari sekarang kita berpikir kita memberi, kita nggak akan kekurangan. Tapi kalau orang menerima, meminta, selalu kurang. Oh iya, saya kurang ini, saya minta dari terima, lalu habis lagi. Tapi orang yang memberi, dia nggak akan habis segalanya. Bukan hanya hartanya diberi, entah pikirannya, entah waktunya, entah kecerdasannya, entah cara-cara bagaimana memasak yang baik, buat kue yang baik, bernyanyi yang baik, kasih waktu yang baik, membuat semua binatang-binatang tumbuhan di sekitarnya menjadi bertumbuh kembang dengan baik. Itu yang akan diberikan. Orang berbagi, orang memberi lebih berbahagia daripada orang menerima dan juga selalu menuntut kepada orang lain. Ini poin yang pertama.
Bagaimana ini juga menginspirasikan Yesus berdoa pada Bapa. Padahal Yesus bisa langsung membawa para muridnya ke surga pada saat itu. Tapi itu bukan tugas utusan mereka. Sama seperti Kristus. Aku mau ya Bapa agar mereka bersatu sama seperti kita. Kebahagiaan Allah bersama Yesus gak mau dibuat oleh Yesus sendirian. Dia mau juga para muridnya berbahagia bersatu dalam cinta yang besar. Tapi punya tugas sama seperti guru. Kalau aku dibenci dunia, engkau juga akan dibenci. Bahkan dianiaya seperti aku. Dan itulah jalan kebenaran. Maka teman-teman yang terkasih, kalau hari ini kita masih bersungut-sungut, masih terus mengeluh dan mengeluh, masih terus mengalami penderitaan, mungkin itu mau kita ikuti Yesus yang dulu mengajarkan kepada kita. Sampai tiba kita nggak tahu. Tapi ketika saya, Anda, kita semua melihat sesuatu itu bertumbuh dengan baik, kok anak saya bisa lulus ya? Loh, kok anak saya bisa bersahabat dengan ini ya? Kok tetangga saya tadinya marah-marah, kok berubah ya? Kalau bukan kita yang berubah, mereka tidak akan berubah. Mulailah dari diri kita. Yesus juga demikian. Dia menuntut orang-orang menerima dia, tapi sebaliknya dia terima dengan kesungguhan hati, dia menerima dengan kepenuhan, dengan keyakinan saya bukan untuk kebahagiaan sendiri, tapi mau menyelamatkan banyak orang termasuk kita semua. Poin yang kedua ini mau saya bukan berlandaskan nilai-nilai ajaran sosial gereja. Pasti ajaran sosial gereja mencakup masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana gereja harus punya peran, punya perhatian pada orang-orang di sekitarnya, apalagi mereka yang miskin, yang cacat, mereka yang tersingkir, apalagi mereka yang difabel, orang yang cacat, orang yang punya harapan untuk bisa hidup sewajarnya. Anak-anak yang cantik, anak-anak yang kurang berkembang, mari kita bersama-sama. Bukan yang penting anakku bahagia, anakku bertumbuh dengan besar. Tapi melihat tetangga kita, orang di sekitar kita, mari kita juga punya perhatian pada mereka. Diawali, bukan hanya dia bertugas di gereja sebagai dewan, sebagai pemimpin, sebagai komunitas ini, tapi bersama-sama. Mari gereja dalam hal ini, paroki, Cilangkap ini juga berperan aktif untuk berperan pada orang-orang yang tersingkirkan, juga mungkin yang di penjara, orang-orang yang tak punya orang tua lagi dan lain sebagainya. Perbanyak komunitas-komunitas untuk berbagi dengan mereka. Bukan hanya komunitas ini doanya bagus, oke, yang sudah berjalan. Ini bagaimana komunitas menggerakkan mereka yang di penjara, mereka yang sungguh diasingkan, orang-orang difabel kita kumpulkan, akhirnya mereka punya harapan bisa memakai tempat ini, dilayani dengan baik sehingga bersuka cita. Orang yang tak bisa berbicara, diajari bahasa isyarat, jika akhirnya mereka menangkap happy, perutnya kenyang, dan kita semua berbahagia sama seperti mereka juga mau berbahagia. Itu poin yang kedua, bagaimana ajaran sosial gereja gak mungkin bisa kita pahami kalau kita gak langsung membantu mereka yang di depan mata kita membutuhkan pertolongan kita. Gak usah jauh-jauh di tangga di depan kita, gak usah ngomong-ngomong sebagai orang Katolik saya memberi. Kalau perlu gak perlu tahu, saya membantu mereka. Gak akan kita menjadi miskin ketika kita menyisihkan uang yang kita berikan, makanan yang kita bagikan, atau sesuatu yang kita berikan kepada mereka. Kok udah gak boleh lagi berikan kepada pemulung, gak boleh lagi berikan pada tetangga yang gak jelas dan sebagainya. Kalau perlu jangan sampai tetangga orang-orang demikian tahu. Saatnya akan tahu ketika kita semua berada di surga sana. Oh kamu tuh yang selama ini membantu saya. Akan lebih berbahagia ketika seorang yang selama ini mungkin membenci kita mengetahui saatnya ternyata orang yang
akan lebih berbahagia kalau saya lebih senang tidak dihormati, tidak dipuji, viral sebagai orang yang sukses, tapi sebagai orang yang mungkin gagal, tapi ternyata dia membantu banyak orang. Siapa seperti Yesus yang dirasa gagal oleh dunia, oleh orang-orang Yahudi, tetapi yang menyelamatkan banyak orang Anda dan saya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti